Pak Daramil, diwakili Pak Batuut, ya. Bapak Kapal Pemerintahan, Ibu Kepala Puskesmas Arjuno, Bapak Kepala Puskesmas Masyarakat, terima kasih. Dan hadirin-hadirin, terutama yang delegasi kelurahan yang saya banggakan. Patut kiranya di awal kegiatan ini kami mengajak semuanya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehat untuk kita semua, hidayah untuk kita semua, sehingga kita bisa menghadiri acara pramusim-brang meskipun di kondisi yang pandemi. Mohon izin Bapak Sekda, kami laporkan dihadiri lebih dari 100 orang Pak, tapi lewat luring dan daring. Untuk lewat luringnya ya itu ada di ruangan ini, kita maksimalkan hanya 50 orang Bapak. Kemudian ada di ruang paten, itu ada 15 orang. Kemudian ada di ruang LK, itu sekitar 30 orang. Kemudian di masing-masing kelurahan Bapak, di 11 kelurahan, semuanya lewat daring, kasih sarpas, kasih PM maupun Pak Lurah ada di masing-masing kelurahan. Ini yang kami lakukan menyikapi kondisi pandemi yang sekarang ini. Bapak Sekda dan hadirin kami hormati, ada beberapa hal yang kami laporkan. Yang pertama, sampai sekarang wilayah Kecamatan Klojen tetap Pak, 11 kelurahan Pak, tidak ada pertambahan Pak. Kemudian luasnya 8,83 km persegi, terbagi menjadi 90 RW, 679 RT. Nah, kondisi-kondisi seperti ini Bapak, kami sampaikan, kondisi sosial kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, alhamdulillah untuk Kecamatan Klojen sangat kompak Pak. Terbukti pada saat musrembang kelurahan kemarin sangat dinamis dan menghasilkan beberapa catatan yang masuk di sistem informasi perangkat daerah. Kemudian untuk penduduk Bapak, secara administrasi kependudukan Kecamatan Klojen dihuni 38.383 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 111.123 jiwa. Ini yang sesuai dengan administrasi kependudukan. Sedangkan di wilayah Kecamatan Klojen ada penduduk musiman yang bekerja maupun mahasiswa, namun khusus untuk mahasiswa sangat berkurang Bapak karena kondisi-kondisi pandemi yang ada. Kemudian pada kesempatan ini kami laporkan juga terkait dengan keberadaan kampung-kampung tematik dan lokasi cagar budaya di Kecamatan Klojen cukup menjanjikan, sehingga nanti pengembangan terkait dengan ekonomi kreatif memungkinkan untuk di Kecamatan Klojen bisa dikembangkan. Kemudian infrastruktur perkotaan ada sedikit persoalan yang harus dibahas, dicarikan solusi, terutama berkaitan dengan tata ruang. Banyak tata ruang yang di wilayah Kecamatan Klojen perlu diperbaiki dan perlu ditata sedemikian rupa sehingga performan ataupun penampakan dari kota Malang, salah satunya di Kecamatan Klojen bisa dijadikan sebuah destinasi wisata yang akan bisa dikembangkan di wilayah Kecamatan Klojen. Bapak Sekda yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan hasil dari musrembang kelurahan yang telah diverifikasi, alhamdulillah sampai dengan pagi tadi Pak, jam 5 pagi, teman-teman Bapeda, rekan-rekan Bapeda, terima kasih telah melakukan verifikasi dan validasi, sehingga terverifikasi 922 usulan dengan kegiatan rincian sebagai berikut. Kegiatan yang diusulkan atau dibiayai APBD Kota Malang tahun 2022 melalui melalui kecamatan, kelurahan sebanyak 583 usulan kegiatan. Selagi melalui kelurahan sebanyak 583 usulan, sedangkan melalui perangkat daerah teknis sebanyak 339 usulan kegiatan yang terbagi menjadi kegiatan bidang infrastruktur sarana prasarana wilayah sebanyak 144 usulan, kemudian 140 usulan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, yang terakhir bidang ekonomi dan sumber daya manusia sebanyak 55 usulan. Dan nanti akan didiskusikan di masing-masing ruang yang kami sampaikan tadi, itu di sana. Mohon izin Bapak Sekretaris Daerah dan hadirin yang saya hormati,
pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwasanya hasil pramusembang ini menjadi bahan pada saat nanti kita akan melaksanakan musrembang kecamatan insya Allah tanggal 3 Februari 2021 dan mohon izin dari hasil ini juga menjadi bahan Bapak anggota DPRD Kota Malang, Dapil Klojen untuk memperkuat atau menyiapkan pokok-pokok pikiran DPRD, Pak. Jadi nanti yang tidak terakomodasi di perangkat daerah teknis ini menjadi bahannya Bapak anggota DPRD. Supaya apa? Semakin memaksimalkan hasil musrembang di kelurahan tadi terakomodasi dalam APBD. Ini strategi kami, Pak. Jadi terima kasih Bapak anggota DPRD. Itu yang bisa rawuh. Pak Gagah, monggo Pak Gagah. Di depan Pak Gagah. Ya, ini Pak Gagah. Nah, saya kira itu yang perlu kami laporkan ke Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang beserta Bapak anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati. Jumlah delegasi yang ada di sini 55 orang, per kelurahan ada 5 orang, sehingga nanti akan terbagi 3 kelompok tersebut. Dan mungkin karena keterbatasan waktu, untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan, kami undang pada saat musrembang utama Bapak, 3 kami undang di saat ini, biar konsentrasinya adalah bertemunya hasil musrembang kelurahan dengan perangkat daerah, Pak. Ya, nanti nyun sewu, para perangkat atau para lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan, nanti pada saat musrembang utama nanti bisa memperkuat dari pokok-pokok pikiran DPRD yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Dewan pada saat pra musrembang utama nanti, Pak. Karena nanti kami menghadirkan Bapak Wali Kota Malang dengan Bapak Ketua DPRD Kota Malang. Di situ nanti bisa kita kuatkan itu di samping hasil musrembang kecamatan juga nyun sewu ya, draftnya atau konsepnya pokok-pokok pikiran DPRD di situ kami bisa lakukan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan dan mohon berkenan Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang untuk memberikan arahan kepada kami dan membuka acara ini. Dan terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah melaksanakan kegiatan ini dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan karena situasi kondisi yang ada, terutama nyun sewu ada pembicaraan ya, kok dibatasi musrembang, kok nggak terbuka ya karena kondisi situasi seperti ini. Tapi insya Allah dengan strategi yang kami susun, semua kepentingan, semua stakeholder bisa kami tampung dengan mekanisme yang sudah kami siapkan. Terima kasih yang besar-besarnya kepada semua pihak. Ya, demikian yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Terima kasih. Demikian laporan yang telah disampaikan oleh Camat Klojen. Selanjutnya yaitu adalah pembukaan, sambutan, dan sekaligus arahan, serta mohon berkenan untuk membuka acara yang akan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Malang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Swasto SMA, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Pak Camat Klojen, yang saya hormati Bapak-Bapak anggota DPRD dari Dapil Klojen, ada Pak Arif Wahyudi, ada Pak Iwan, ada Pak Arif Budiarso, ada Mas Gagah, ada lagi. Nah, yang saya hormati dari Forkompimcam, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek yang mewakili teman-teman perangkat daerah, Bapeda, bagian pemerintahan, Dinas Kesehatan, BPBD,
beserta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tokoh-tokoh masyarakat, Pak Lurah, Bu Lurah yang ikut Pramusrenbang melalui daring, beserta seluruhnya yang hadir pada pagi hari ini, baik yang ikuti secara luring maupun daring. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, nikmat sehat yang diberikan kepada kita selalu terus menerus dan jangan henti-hentinya kita syukuri. Nikmat sehat di kala hari ini, di kala masa-masa ini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Untuk meningkatkan imun kita harus pandai-pandai mensyukuri. Oleh karena itu, setiap aktivitas, mari sama-sama kita mulai syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, di antaranya adalah nikmat sehat. Di era pandemi, beberapa tatanan sosial berubah luar biasa. Lagu Indonesia Raya bukan dinyanyikan, didengarkan. Bahasanya tadi protokol betul, mari mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dalam situasi normal, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada saat bernyanyi, karena mengeluarkan droplet, itulah yang kondisi saat ini. Sang imam pada waktu sholat, kondisi normal, luruskan dan rapatkan shaf. Sekarang jaga jarak. Pesan-pesan ulama, tolong diperbanyak silaturahmi, saling berkunjung. Saat ini banyak diam di rumah pesannya. Itulah kondisi-kondisi saat ini yang memerlukan pemahaman, kesadaran, tindakan nyata dari kita semuanya. Pemerintah berbagai macam strategi kebijakan, diantaranya PPKM dilakukan perpanjangan. Semuanya dalam rangka untuk menjaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itulah tagline-nya, jaga diri, jaga keluarga, jaga negara. Masing-masing warga negara, diri masing-masing, kalau pandai-pandai menjaga, insya Allah keluarganya menjadi sehat. Kalau seluruh anggota keluarga penduduk di Indonesia sehat, maka negara sehat. Itulah yang ini, yang sedang diperjuangkan oleh kita semuanya. Oleh karena itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, dalam rangka menjaga diri dari kemungkinan terpaparnya COVID, bagian negarawan untuk saat ini. Bapak-bapak, Ibu-ibu adalah orang-orang negarawan. Karena mampu menjaga diri dari kemungkinan terpaparnya atau tersebarnya COVID-19. Saya bagian yang pelaku kena COVID. 7 hari saya di ICU. Jadi bayang-bayang, saya bilang, dalam hati saya, perasaan saya kok saya sakit saya kok nggak seberapa berat ya. Saya juga nggak punya komorbid, tapi kok nggak boleh ya turun dari tempat tidur. Jangan-jangan secara medis penyakit saya ini berat. Apa ya, pikiran-pikiran itu terus menghantui. Saya mohon maaf, usia saya 60, kalau lari insya Allah saya masih mampu. Dan lain itu dan saya jaga. Oleh karena itulah mungkin ini Pramusrenbang terakhir yang saya buka untuk saya. Karena nanti 1 Maret insya Allah saya sudah bukan sekda, mungkin sudah menjadi anggota pangsiunan. Saya masuk di Pemkot ini, Sokwan, 20 Desember tahun 80. Diangkat 1 Maret 83. Sehingga kalau di ini saya belum hitung, ini kira-kira berapa puluh tahun, berapa bulan, berapa jam. Itulah dunia saya sebagai ASN di pemerintah Kota Malang dengan berbagai macam instansi yang pernah saya duduki. Saya pesan pada teman-teman ASN,
kalau setiap menempati jabatan, kalau saya ada dua hal yang selalu saya tekankan ke diri saya harus saya jiwai. Pertama, saya harus menyenangi orang yang ada sekitar saya dan orang yang berinteraksi ke saya. Kalau enggak, tersiksa sendiri. Kalau tidak senang orang di sekitar kita, jangkrik ketemu arek iki neh. Aduh, ketemu arek iki neh. Aduh ini. Sehingga ada tekanan batiniah yang tidak sehat. Itu yang betul-betul saya manage, saya pahamkan ke diri saya supaya orang sekitar itu harus betul-betul saya senang. Kedua, saya menghayati, memahami dan mencintai tusi saya, tugas pokok dan fungsi saya. Kalau enggak ya, waduh kan garap pikir, walah. Kalau tidak dijiwai, dihayati dan disenang. Dua hal itu yang menurut saya teman-teman barangkali pandai-pandailah ini sehingga gerak nurani, gerak batiniah, gerak lahiriah, pemikiran, implementasi itu betul-betul saling bersinergi. Bapak-bapak, ibu-ibu izinkan beberapa saya memberikan gambaran-gambaran yang sifatnya umum supaya nanti menjadi sebuah panduan dari bapak-bapak, ibu-ibu pada saat nanti formal musrenbang. Kali ini secara substansi bagus karena dalam rangka untuk memusyawarahkan hal-hal yang sifatnya lebih detail sehingga diformalkan dalam musrenbang nantinya. Lanjut Mas. Inilah capaian kinerja makro dari pemerintah Kota Malang. IPM kita cukup tinggi, kita bersyukur. Ini tertinggi kedua di Jawa Timur. Dari 2018 naik ke 2020. Ini tertinggi kedua setelah Surabaya. Indeks pembangunan manusia itu ada 3 indikator. 1 pendidikan, 2 kesehatan, 3 daya beli dan pendapatan per kapita. Kalau IPM-nya tinggi berarti masyarakatnya cerdas, masyarakatnya sehat, daya beli bagus. Inilah cerminan dari sebuah kemajuan IPM. Pertumbuhan ekonomi dari 5,72 2018 ke 5,73, naik sedikit. Nah, di 2000 nih targetnya sebetulnya ini, tapi karena kena pandemi tidak sesuai dengan target di 2019. Pertumbuhan ekonomi, setiap pertumbuhan ekonomi akan menciptakan lapangan pekerjaan. Setiap lapangan pekerjaan akan menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat meningkat, kriminalitas menurun. Orang mohon maaf, kalau pengangguran pas butuh utang tonggone ora dipercaya, anak istrinya mau melahirkan, mertuanya sakit, anaknya kepengin dibelikan sesuatu, ora ndek duit, arep utang tonggone ora dipercaya, ya akhirnya timbul niat melakukan tindakan kriminalitas. Oleh karena itulah pertumbuhan ekonomi ini bagus ini menunjukkan angka pengangguran semakin bagus, semakin berkurang. Sehingga kriminalitas, kecenderungan keamanan semakin tinggi. Gini rasio ini ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin ini setahap demi setahap terus turun. Info yang kami terima, kalau sampai 0,45, negara-negara yang tumbang itu rata-rata 0,45 ke atas. Gini rasionya. Istilah-istilah yang dipakai dalam sebuah ukuran itu rata-rata mengambil derajat wanita. Karena wanita mulai, bukan gono rasio, gini rasio. Bukan bapak kota, ibu kota. Bukan bapak pertiwi, ibu pertiwi. Itulah derajat wanita itu memang mulia. Sehingga ada survei tindakan, mohon maaf, sebagian yang korupsi itu akibat karena desakan-desakan wanita. Mbuh wanita sing ana ngomah, mbuh sing di luar rumah. Ya. Oleh karena wanita itu kan meluruskan barang yang bengkok, membengkokkan barang yang lurus. Wis tekan kono tok. Nah. Lanjut. Inilah
capaian-capaian dari tahun ke tahun IPM kita. Sedikit naik terus. Lanjut. Sehingga Kota Malang menjadi jujukan untuk orang mengenyam pendidikan. Dulu pada waktu tahun 2004 ada salah satu kota tertentu di Jawa, enggak saya sebut kotanya, itu ada sebuah survei kepada mahasiswi. Disimpulkan hasil survei di kota tertentu kala itu, 2 dari 3 mahasiswi itu sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Peluang itu kami tangkap waktu saya kabag hukum. Sehingga di Malang kita buat perda pemondokan atau kos-kosan. Harapannya dengan regulasi itu memberikan kenyamanan, kemantapan, kehilangan was-was dari para orang tua mahasiswa di luar Malang. Bahwa di Malang dijamin dengan regulasi. Walaupun faktanya nafsi-nafsi. Tapi dari sisi regulasi sudah kita letakkan. Itu semuanya dalam rangka untuk menggerakkan ekonomi. Setiap mahasiswa yang kuliah di Malang mesti itu akan menghabiskan uang setidak-tidaknya sesuai dengan kebutuhan pokoknya. Dia makan, rambutnya panjang ya dia cukur, ya beli pakaian, dan seterusnya. Semuanya ini bagian dari multiplier effect yang dibentuk untuk menggerakkan ekonomi. Ini ke nomor 2 di Jawa Timur, nomor 1 Surabaya, dan seterusnya urutannya. Lanjut. Ini capaian, ini angka kemiskinan. Angka kemiskinan kita ini rendah. Cuma mohon maaf, pada waktu kami ke Kulon Progo. Kulon Progo ini angka kemiskinan tinggi dibandingkan dengan Kota Malang jauh. Tapi yang saya terkagum-kagum dan heran dan salut, angka harapan usia hidup di Kulon Progo lebih panjang daripada Kota Malang. Kesimpulan sementara saya, masih rada melarat, atine tentrem, wonge sabar, ngalahan, neriman, awet urip. Logikanya kalau angka kemiskinannya rendah, kan angka harapan usia hidup lebih panjang. Angka kemiskinan tinggi, angka harapan usia hidup lebih pendek. Itu kebalik di Kulon Progo. Nah, sehingga sana kan orangnya sabar-sabar. Ada salah satu bakmi Mbah Mong. Itu kan nasional itu. Jadi instansi kementerian itu kalau kegiatan di situ ya rata-rata itu. Itu dia nggak mau buka cabang. Pun ngeten mawon pun cekap pun sak madya mawon golek rezeki niku. Mboten sah ngoyo-yo. Falsafah itulah yang melekat di sebagian sana. Indeks modal sosial dari tahun ke tahun naik, walaupun memang masih di bawah target RPJMD. Target RPJMD dibangun atau disusun itu pada saat kondisi normal, belum pandemi. Sehingga capaiannya juga tidak seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, eksekutif mengusulkan kepada Dewan nanti ada perubahan RPJMD. Selain kala itu yang namanya Nawacita, program nasional Pak Jokowi, lebih duluan RPJMD daripada itu. Sehingga penyesuaian dengan RPJMD provinsi, dengan rencana kerja pemerintah pusat, RPJMN-nya itu RPJMD Kota Malang perlu ada sebuah penyesuaian. Sehingga nanti akan dilakukan usulan perubahan RPJMD. Salah satu adalah mengukur diri capaian target di akhir masa jabatan wali kota. Lanjutnya. Ini angka kemiskinan dari tahun ke tahun alhamdulillah mengalami penurunan. Hanya di 2020 itu naik karena ya musim pandemi itu. Sehingga mudah-mudahan nanti ini bisa kita turunkan lagi setelah kondisi normal dan tahun 2021 kita harapkan menurun. Lanjutnya. Ini komparasi angka kemiskinan. Angka kemiskinan kita ini kedua, artinya ini baik. Ini kalau pertama itu Batu, kecil sekali Batu. Kita nomor 2 dan seterusnya. Lanjut. Nah.
Nah, ini tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang tinggi. Saya kala itu juga heran. Angka kemiskinan rendah, kok angka pengangguran terbuka tinggi? Saya diskusi dengan BPS. Kenapa? Kok ini kan enggak linear. Logikanya kalau miskinnya sedikit, ya penganggurannya ya sedikit. Ini enggak. Ternyata ini sebagian itu didominasi dari lulusan perguruan tinggi. Kedua, itu pengangguran terbuka di Kota Malang, kata BPS, itu agak kenyih. Jadi kalau ada lowongan pekerjaan tertentu, klasifikasi tertentu, dia nggak tertarik. Salah satunya saya coba, saya tanya di kuli-kulinya di yang bangun gedung, apa itu bangunan gedung di belakang balai kota. Saya tanya sebagian besar orang kabupaten. Nah, orang desa kalau ditanya, jenengan nganggur mboten Pak, kerjaannya apa? Ngarit Pak, kula Pak. Dia bekerja ngarit, artinya bukan pengangguran. Nah, kalau di orang kota, dia kan kerja, mboten senenggo. Tapi dia nilai apa pola konsumsinya dan lain-lain itu tinggi. Itulah pilih-pilihnya pekerjaan orang kota, diantaranya Kota Malang. Lanjut. Ini nomor 3, angka pengangguran terbuka seluruh Jawa Timur. Tinggi memang. Pertama Sidoarjo, kedua Surabaya, ketiga Kota Malang. Lanjut. Ini arah kebijakan di tahun 2022. Jadi begini Bapak Ibu, namanya dokumen perencanaan penganggaran secara teknis, dinamai imamnya proses penganggaran, itu adalah RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, itu dalam bentuk perwal, salah satunya itu hasil musrenbang, itu salah satu, bukan satu-satunya. Dokumen perencanaan penganggaran dengan segala program, target, indikator, capaian, itu sudah didokumenkan selama 5 tahun yang namanya RPJMD. Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Itu dokumen siklus 5 tahunan yang di breakdown ke OPD, namanya Renstra. RPJMD tugasnya wali kota, wakil wali kota untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Renstra tanggung jawabnya OPD kepada wali kota. Capaian-capaian misi yang ada di RPJMD dioperasionalkan oleh OPD. Tahunannya namanya Renja. Kalau di OPD, tahunannya di tingkat kota namanya RKPD. Kalau tidak di RKPD kan, tidak ada di RKPD, maka tidak boleh nyesel-nyeselkan. Pak Ari Pahyudi, Pak Ari Budiarso, Pak Iwan, Pak Gagah, Pak iki rakyat mari protes ning aku Pak. Iku kudu masuk Pak, kudu masuk Pak. Enggak boleh setelah selesai RKPD. Imam dari proses penganggaran adalah RKPD yang namanya itu Renja, yang namanya itu KUA PPHS, RAPBD, APBD, DPA, para makmum dari imam RKPD. Oleh karena itulah musrenbang menjadi nilai strategis dalam rangka untuk mewarnai RKPD. Cuma harus dimaklumi dan dipahami, bukan satu-satunya musrenbang. Renstra capaian tahunan 5 tahunan yang di breakdown tahun berkenaan ini sudah direncanakan oleh OPD. Sumber kedua. Jadi musrenbang, Renstra OPD, Pokir, itu kemudian program provinsi dan program pusat. Semuanya ini akan dikompilasi menjadi RKPD. Oleh karena itulah Pak Camat tadi strateginya gimana supaya Keljen itu usulannya juga lebih optimal dan maksimal. Selain yang diakomodir oleh OPD pengampu TUSI, itu juga melalui Pokir.
pokok-pokok pikirannya dari usulan Dewan. Itu akan lebih mudah. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu selaku konstituennya dari para wakil-wakil di Dapil Klojen, ya sudah, Pak aku njaluk ini sukses berhasil Pak, dari jatah pokir Pak, dan lain-lain. Silahkan dengan gaya bahasa, komunikasi, kesantunan masing-masing kepada anggota Dewan. Sing penting saling pengertian. Ke depan jolali kan. Nah, menjaga kestabilan daya beli dan perlindungan sosial. Setiap daya beli itu akan menggulirkan rupiah. Hari ini musrenbang, konsumsinya jajan, pedagang jajan, UMKM jajan, dia mendapat penghasilan, dia mampu kulaan, tepung katakanlah, pedagang tepung, laku tepungnya, dia mampu beli sayur, pedagang sayur, mampu kulaan, petani itulah namanya multiplier effect. Semakin rupiah ini semakin cepat berputar, maka kemakmuran semakin bagus, pertumbuhan ekonomi semakin cepat. Makanya didorong supaya uang itu tidak, kalau zaman dulu orang yang punya uang itu kan dompetnya tebal, di bawah bantal uangnya banyak. Nah itu secara ekonomi makro jelek. Harus di bank bisa meminjamkan cara kredit. Peminjam bisa berusaha terus menerus. Nah, itu harapannya dengan masalah kestabilan daya beli ini kita harapkan mampu menggerakkan roda ekonomi secara real. Peningkatan infrastruktur perekonomian dan sarana prasarana sosial. Di ketentuan itu sudah dipatok, infrastruktur itu 25%. Makanya mohon maaf, kadang-kadang undang-undang sektoral itu mewajibkan kepada penyusun dan pengesah APBD persentase. Bidang kesehatan 10%, pendidikan 20%, infrastruktur 25%, inspektorat sekian sampai sekian 15 miliar, kemampuan anggaran sekian sampai sekian 15 miliar. Semuanya ini manakala tidak dipenuhi, kelurahan 5%. Semuanya ini manakala tidak dipenuhi, evaluator provinsi akan menjadi temuan supaya ini dipenuhi. Nah, belum kewenangan wajib, yang wajib didanai. Itulah kadang-kadang bedanya antara kami penyusun anggaran dengan sebagian masyarakat yang mengusulkan dengan segala seriusnya. Ini belum dipenuhi, ini ya kondisinya semacam itu Bapak Ibu. 2021 ini Pak Arief itu kalau nggak salah pernah merekap itu, kalau nggak salah 5 triliun itu Pak Arief ya, usulan dari seluruh musrenbang itu kalau dirupiahkan 5 triliun, anggaran kita cuma 2,3 triliun, sebagian untuk gaji ASN, sebagian untuk anggaran kesehatan. Oleh karena seandainya sebagian nanti belum terpenuhi, tolong bisa dipahami, tolong bisa dimaklumi, karena ketimpangan antara kemampuan anggaran dengan jumlah usulan. Pemulihan ekonomi saat ini yang salah satunya itu ada aplikasi e-Bejo Jawa Timur dan e-Bela pengadaan barang, khusus Mamin. Sehingga Mamin itu kita ambil dari UMKM. Kalau dulu kan lelang dengan pengusaha-pengusaha catering yang besar-besar itu. Sekarang dengan UMKM. Harapannya mereka-mereka yang memproduksi jajan-jajan itu melalui aplikasi e-Bejo Jawa Timur, e-Bela pengadaan nasional. Setelah itu maka Pak Camat, Kepala OPD langsung beli langsung. Pertanggungjawabannya apa? Kwitansi. Sah. Kalau dulu kan ribet, lelang dulu, kontrak, dan lain-lain. Sehingga dulu pada waktu mengumpulkan Pak RT, Pak RW, mohon maaf, itu bagian pemerintahan, tapi bukan Pak Fahmi, itu yang di mana gedung Cakra ya? Ya.
Itu kan dia bermasalah konsumsinya. Kalau nggak salah orang Jember atau mana pemenangnya kala itu, lupa saya. Itulah berbeda. Nah, saat ini sudah ada LKPP sudah membolehkan dengan cara itu. Itulah dalam rangka juga menggerakkan ekonomi tingkat rakyat. Lanjut nih. Lanjut Mas. Nah, ini pedoman musrenbang sudah dibuatkan surat edaran wali kota, ini harus dipedomani kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Lanjut nih. Nah, inilah usulan kegiatan hasil musrenbang yang dilakukan tahun diakomodir tahun 2020. Ini sekian, ini 2019 sekian, 2020 sekian. 2021 belum ada datanya ya, nanti di bawah saya kira. Ini ada, kalau dari sisi pagu ada peningkatan. Lanjut. Nah, ini penjadwalan seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, jadwal-jadwal bagaimana kapan pramusrenbang, kapan pramusrenbang kelurahan, kecamatan, kapan musrenbang tingkat kota dan seterusnya. Ini ada pedomannya. Ini juga bagian evaluasinya provinsi pada saat mengajukan pengesahan anggaran APBD. Ini akan terevaluasi termasuk BPK. Karena ini bagian dari penilaian kinerja. Apakah ketaatan regulasinya dipenuhi atau tidak. Sehingga jangan meleset yang namanya musrenbang cam, jangan meleset dari batas akhir schedule yang sudah ditentukan. Lanjut. Nah, ini pagu anggaran kecamatan di 2021. OPD kecamatan itu sekian, ini kan 5 kecamatan ya. Klojen sekian. Nah, gajinya sekian dan lain-lain sekian. 11 kelurahan sekian. Lanjut. Kelurahan mana saja masing-masing berapa? Ini. Di kelurahan masing-masing. Di dalamnya ini yang banyak adalah honor atau insentif RT, RW dan seterusnya. Nanti di bawah ada. Lanjut. Bapak Ibu semuanya, sekarang ini sudah dibakukan, tidak boleh seenaknya sendiri menamai program, menamai kegiatan, tertolak oleh sistem. Tapi saya salut Bapeda sudah mensosialisasikan yang namanya Permendagri 90 2019 ini tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur program dan kegiatan. Ini sudah dibakukan. Menu ini berlaku secara nasional. Pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan begitu ngeklik ini seluruh Indonesia itu akan ketahuan. Yang namanya kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan seluruh Indonesia itu berapa sih? Klik, bisa diketahui. Inilah fungsinya pengawasan karena menurut Korsugah KPK, salah satu rawan di bidang korupsi ini adalah indikasi kong kali kong terkait penyusunan APBD. Menghindari kong kali kong itu dibuatlah sistem. Kalau sudah masuk SIPD, siapa yang merubah, siapa yang mengusulkan, real time dan orangnya itu ketahuan. Sehingga mudah tracingnya. Oh, iki sing rubah si iki, OPD ini jam berapa, hari apa, itu tracingnya ketahuan. Sehingga tidak ada lagi, mohon tidak ada dugaan atau penilaian atau suudon dari publik. Jangan-jangan eksekutif sama dewan ini masih kong kali kong. Secara sistem tidak memungkinkan. Anggaplah ada niat, tidak mungkin. Karena tertolak oleh sistem. Lanjut. Inilah yang saya katakan tadi, jadi diantaranya itu anggaran di kelurahan ini kan untuk mutin, perawat jenazah, penjaga tempat ibadah, penjaga makam, guru ngaji, guru sekolah. Mereka-mereka ini menurut saya penjaga-penjaga moralitas masyarakat. Termasuk yang namanya mudin atau mudin jenazah gitu ya. Itu kan orang yang berjasa luar biasa kepada para almarhum. Membocorkan pertanyaan rahasia kubur. Wahai Bapak, nanti kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah Subhanahu wa taala bagi yang muslim.
Kalau ditanya nabimu, jawablah Muhammad Rasulullah dan seterusnya. Berjasa. Ya mudah-mudahan dengan sebuah bocoran rahasia pertanyaan kubur yang dibocorkan oleh Mudin jenazah ini lancar dalam pertanggungjawaban menghadapi tes di alam kubur. Karena itu akan menentukan kehidupan selanjutnya di alam kubur. Kita itu nggak tahu, kita nanti di alam kubur itu berapa ratus juta tahun loh. Dari mulai Nabi Adam yang manusia diciptakan Allah pertama sampai sekarang usianya berapa juta tahun, kita nggak tahu. Dan masih semuanya di alam kubur sampai dengan kiamat. Maka kalau dikonversi katanya, kalau dikonversi antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat, kalau usia kita 70 tahun katanya bagaikan 1,5 jam di akhirat. 1,5 jam kehidupan di dunia akan menentukan kehidupan jutaan tahun di akhirat. Ya mudah-mudahan kita semuanya masuk surganya Allah. Dikumpulkan dengan orang-orang yang mendapatkan ampunan, perlindungan, dan keberkahan dari Allah. Saling mengingatkan ya, nek misalnya aku rada ora penak sithik tolong dijawil. Pak itu dulu memberi Pak, arahan ke saya waktu musrenbang Pak. Tolong ikutkan saya yang sudah di surga ini Pak. Nah, kan semuanya itu pada saatnya mesti ke kehidupan alam kubur dan akhirat. Hanya ada dua kemungkinan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu lebih duluan daripada saya. Atau sebaliknya. Saya lebih belakangan daripada bapak-bapak ibu-ibu. Iya Mbak, lanjut. Ya. Organisasi-organisasi di tingkat kelurahan yang namanya RT, RW, PKK, LPMK, Karang Taruna dan seterusnya itu adalah lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang sangat signifikan peran sertanya dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Satu-satunya organisasi, mohon maaf, lintas generasi, lintas zaman, PKK. Zaman Orde Lama ya PKK. Orde Baru ya PKK, Orde Reformasi ya PKK, sampai seragamnya, ya Pancat. Itulah organisasi yang tetap eksis. Makanya jangan sampai berani dengan PKK. Bapak-bapak pejabat ini kan ada dua hal yang ditakuti. Satu, KPK, dua, PKK. Dua-duanya ini. Kalau saya masih satu lagi, Dharma Wanita. Karena istri saya Dharma Wanita. Pedih Pak, kalau masih kaya gagal kaya ngene ana omah kuthuk ya. Seorang suami kan antara kalah dan ngalah itu ya tipis bedanya. Selesai ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu beberapa hal yang bisa kami tekankan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dengan awal itu sebuah perjuangan mengusulkan program-program demi kemaslahatan umat, rakyat, dan seluruh yang membutuhkan, mudah-mudahan bagian dari investasi ibadah kita bersama. Saya insya Allah setelah 1 Maret juga akan aktif di organisasi sosial tukang kerja bakti. Saya insya Allah pembina kader lingkungan sudah saya doktrin, mari jangan sampai terlalu banyak mengkritik karena di Malang sudah banyak orang pinter-pinter, mari kita tunjukkan karya nyata saja dengan cara berbakti kepada masyarakat. Setelah saya inventarisir ternyata teman-teman luar biasa. Di Melimbing itu ada salah satu kader lingkungan yang tiap Jumat itu mensodakokan 30 bungkus kepada pasukan kuning. Ada yang dapat sponsor 4 juta itu untuk 1 bulan dalam rangka untuk Jumat berkah.
Sehingga setiap Jumat dia membelanjakan 1 juta, di ibu-ibu PKK suruh masak, bagikan. Itulah yang akan saya organisir ke depan, partisipasi sosial, mengingat saya dan teman-teman sebagian yang terorganisir di Kadin Lingkungan secara usia juga sudah relatif tua. Sehingga kami akan mencoba memaksimalkan fungsi-fungsi sosial dengan cara hati yang ikhlas, bukan karena mencari popularitas. Terima kasih atas segala perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu. Manakala ada tutur kata yang kurang santun, tingkah laku saya yang kurang sopan, semata-mata itu kekurangan saya mohon maaf. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka pada hari ini, hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, kegiatan pramusyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan Klojen tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang muncul nggak sih? Masuk. Kepada Bapak Kota Malang, semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua, dan ilmu yang manfaat itu insya Allah semoga oleh Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum materi disampaikan dari Bapeda, monggo dipersilakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang telah tersedia. Kami persilakan. Kita jeda sejenak sekitar 2 menit. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang yang telah berkenan hadir menyampaikan sambutan dan arahan. Semoga setelah ini di acara selanjutnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bapak Ibu, saya rasa ini adalah materi yang kedua setelah materi yang pertama disampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang. Monggo Bapak Ibu untuk fokus lagi untuk penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nina Sudiarti, Kepala Bidang dari Bapeda Kota Malang. Kepada beliau dipersilahkan, monggo Bapak Ibu untuk kembali fokus dengan materi yang akan disampaikan. Terima kasih.